Oke, sekarang mari kita mulai pelajari tentang prinsip kerja pompa sentrifugal. Namun sebelum kita masuk ke inti dari penjelasan tentang cara kerja pompa sentrifugal, mari kita kunjungi terlebih dahulu dua aktivitas yang saya yakin kamu semua pernah melakukannya. Nah, prinsip dibalik kedua aktivitas ini pada dasarnya itu mirip dengan prinsip dibalik operasional pompa sentrifugal. Kamu pasti pernah minum pakai sedotan kan ya? Tapi apakah kamu tahu kenapa itu minuman bisa terdorong atau terhisap pindah dari gelas ke mulut kamu? Nah, ini saya nemu komik ya, yang komik ini bercerita tentang bagaimana sih sebenarnya minuman itu bisa terhisap masuk ke mulut kita. Jadi ini sangat ada hubungannya dengan tekanan. Nah, ketika kita memasukkan sedotan ke dalam gelas yang berisi minuman, itu minuman yang ada di gelas itu liquidnya itu kan belum masuk ke dalam sedotan karena di dalam sedotan ini masih ada udara di dalamnya. Nah, karena masih ada udara di dalamnya dan tekanannya itu sama dengan tekanan atmosfer di luar dan juga sama dengan pokoknya tekanannya itu sama dengan tekanan fasa gas atau fasa udara di atas minuman ini, maka liquid ini kan belum bisa masuk ke dalam. Nah, kalaupun ada yang masuk itu paling cuma di bagian bawahnya aja, kan belum sampai ke atas. Nah, kemudian ketika kita mulai menyedot gitu ya, kita mulai menyedot di sini, itu kan pada dasarnya yang kita lakukan adalah kita menghisap atau ya menghirup udara yang ada di dalam sedotan. Oke. Nah, ketika kita menghirup udara yang ada di dalam sedotan ini, itu kan artinya udara yang tadinya ada di dalam sedotan ini itu akan pindah ke mulut kita. Nah, karena ada udara yang terpindahkan dari dalam sedotan, itu membuat ruangan di dalam sedotan ini selama durasi yang sangat singkat itu tekanannya jadi turun. Kenapa tekanannya turun? Karena sedotan ini menjadi kosong ya selama waktu yang sangat singkat tadi, mungkin sekitar 1/1.000.000 detik. Itu selama waktu itu sedotan ini menjadi kosong karena udaranya sudah kita hisap ya, sudah kita hirup. Nah, karena ada penurunan tekanan yang dalam durasi yang sangat singkat tadi, itu kan artinya tekanan di dalam sedotan ini menjadi lebih rendah dari tekanan udara di luarnya. Nah, tangan ini maksudnya di komik ini adalah udara gitu ya. Nah, ketika tercipta ruangan vakum ya karena udara di dalam sedotan ini jadi keluar gitu ya dari sedotan, itu dan tekanannya menjadi lebih rendah dari tekanan udara, itu ibarat kayak udara itu menekan permukaan minuman ini ya kan. Dalam kondisi seperti ini pun sebenarnya udara itu menekan permukaan minuman. Nah, karena tekanan dia menekan minuman ini sama dengan tekanan udara di dalam sedotan sebelum kita menyedotnya, itu tidak terjadi apapun, tidak ada perpindahan minuman dari gelas ke sedotan. Tapi begitu tekanan di dalam sedotan ini sudah turun karena udaranya sudah kita hisap, maka tekanan udara menekan permukaan liquid ini menjadi lebih besar dari tekanan ruangan di dalam sedotan. Nah, karena ada perbedaan tekanan tadi, maka liquid ini bisa terdorong masuk ke dalam sedotan, ya, terus akhirnya masuk ke dalam mulut kita. Jika kemudian kita terus-terusan gitu ya, anggaplah kita mampu menahan nafas atau menyedot selama misalnya 30 detik gitu, sampai 30 detik kita terus-terusan menyedot gitu ya, menyedot itu kan artinya selama 30 detik itu kita secara kontinu memindahkan liquid yang ada di dalam sedotan ini ke dalam mulut kita. Nah, setiap kali liquid yang ada di sedotan ini pindah gitu ya dari sedotan ke mulut kita, itu selama sepersekian detik itu kan sedotan ini seolah-olah kayak kosong, seolah-olah tidak ada apapun. Nah, karena dia tidak ada apapun gitu di dalam sedotan, maka tekanannya selama sepersekian detik itu
selalu lebih atau menjadi lebih rendah dari tekanan udara yang mendorong atau menekan permukaan liquid. Nah, jika itu terus terjadi, maka liquid ini bisa terus-terusan masuk ke dalam sedotan sampai akhirnya habis. Oke. Ini dia bilang, makanya kita tuh nggak bisa minum dari menggunakan sedotan dari menggunakan sedotan dari gelas yang tertutup rapat gitu ya. Ini kan kalau misalnya kita minum kopi itu kan biasanya ada tutupnya, tapi itu kan nggak cukup rapat sehingga udara dari luar tuh masih bisa masuk. Tapi kalau misalnya ini benar-benar tertutup rapat gitu ya, sampai-sampai nggak bisa ada udara yang masuk, itu kita nggak akan mungkin bisa menyedot minuman dari dalam gelas ini, karena kita butuh udara yang selalu menekan permukaan liquid sehingga liquid itu bisa terdorong masuk ke sedotan. Oke. Kalau nggak percaya kamu bisa coba sendiri. Tapi prinsip ini juga ada limitasinya, karena kalau misalnya kita coba gitu ya minum dari ketinggian 32 feet atau ya di atas 10 meter, ya kita taruh minuman itu di bawah, terus kita di atas gedung yang tingginya 10 meter, terus kita punya sedotan yang juga panjangnya lebih dari 10 meter. Kalau misalnya kita coba untuk menyedot minuman ini, itu juga nggak akan bisa. Anggaplah kita punya kekuatan super gitu ya, kita bisa menyedot semua udara yang ada di dalam sedotan ini dalam sekali hirup, sekali hisap. Jadi dalam waktu yang sangat cepat banget ini si sedotan bisa berubah menjadi atau bisa menjadi ruang vakum gitu. Nah, kalaupun itu terjadi, kalau misalnya pun dalam waktu yang sangat singkat kita bisa membuat sedotan ini menjadi vakum, tekanan udara kan cuma 1 atm. Nah, dengan udara itu kan tadi kayak tangan tadi itu kan dia menekan permukaan air dengan tenaga sebesar 1 atm. Nah, dengan tenaga sebesar 1 atm itu juga tidak cukup untuk membuat air di dalam atau minuman di dalam gelas ini menaiki sedotan ini dengan ketinggian di atas 10 meter. Ya, itu juga artinya kalau kita mau membuat liquid ini bisa naik ya, mendaki sedotan ini sehingga mencapai ketinggian 10 meter, tekanan udara yang mendorong permukaan liquid itu harus lebih besar dari 1 atm. Nah, ini juga ada banget hubungannya dengan cara kerja pompa, karena kan saya sudah jelaskan di awal bahwa salah satu fungsi pompa adalah untuk memberikan energi tambahan kepada liquid supaya liquid itu bisa terangkat ke atas jika memang unit yang dituju itu ada di ketinggian tertentu. Nah, energi mekanik atau energi tambahan yang diberikan oleh udara sebesar 1 atmosfer itu nggak cukup gitu untuk membuat liquid ini bisa terangkat. Dorongan udara terhadap permukaan air minuman di dalam gelas ini harus lebih besar dari 1 atm kalau memang membuatnya bisa naik sampai ke atas. Oke. Nah, saya yakin kalian juga sudah pernah melakukan eksperimen ini, yaitu eksperimen di mana kita meletakkan lilin di atas piring yang sudah ada genangan air di piring tersebut. Nah, kemudian kita nyalakan lilin tersebut ya. Kemudian ketika lilin sudah nyala, kita tutup lilin itu dengan gelas. Nah, di sini ketika kita menutup lilin dengan gelas, itu artinya kita membatasi volume udara yang berada di atas lilin. Ketika lilin itu masih terbuka, itu kan udara yang berada di atas lilin itu tekanannya sama dengan tekanan atmosfer kan, karena terbuka gitu. Nah, begitu tertutup, di mana kita membatasi jumlah udara yang ada di dalam gelas dan kemudian lilin kita nyalakan. Ketika lilin itu menyala, itu kan pasti ada panas ya. Ruangan di atas lilin yang sudah ditutup dengan gelas itu kan menjadi lebih panas. Nah, akibat adanya panas itu, udara yang masih bersisa dan gas-gas hasil pembakaran lilin itu akan menjadi lebih renggang gitu. Mereka terekspansi. Nah,
bisa renggang ini karena ya mereka mendapatkan energi tambahan dari panas lilin tadi, sehingga mereka punya energi yang cukup untuk bisa saling menjauh satu sama lain. Nah, karena gas-gas itu menjadi terekspansi, itu artinya setiap sudut di ruangan di atas lilin yang sudah ditutup gelas tadi itu menjadi terisi dengan molekul-molekul gas. Jadi pokoknya setiap sudut ruangan itulah pokoknya terisi oleh molekul-molekul gas, sehingga pada saat posisi terekspansi itu tekanan di atas lilin itu masih hampir sama dengan tekanan atmosfer. Dia nggak akan persis sama, nggak sama dengan satu atmosfer atau satu bar, tapi mungkin sedikit di bawah satu bar. Karena kan proses pembakaran lilin itu menghasilkan gas dengan volume yang lebih kecil dari volume awalnya gitu. Nah, kemudian ketika lilin itu mati karena udara oksigen di dalam gelas itu sudah habis, itu kan tiba-tiba panas yang tadi menyuplai energi kepada molekul gas sehingga bisa saling menjauh, ya. Karena tiba-tiba energi itu hilang, artinya kan molekul-molekul gas itu menjadi tidak punya energi lagi untuk saling menjauh. Nah, karena mereka sudah nggak ada energi, ya mereka akhirnya mendekat lagi gitu. Jadi mengumpul lagi ke satu bagian di ruangan di gelas tersebut, di atas lilin ya. Nah, karena tadi dia posisinya terekspan, semua ruangan di gelas itu terisi, kemudian tiba-tiba mereka jadi ngumpul, kan artinya ada bagian dari gelas itu yang menjadi vakum, yang tidak terisi oleh molekul gas. Nah, itu menyebabkan tekanan di atas lilin yang ditutup gelas ini menjadi lebih kecil dari tekanan udara di luar gelas. Nah, sama halnya kayak sedotan tadi, ini memang tidak terlihat oleh mata kita, tapi udara di atas genangan air yang ada di piring itu kan secara konstan terus-menerus menekan ya. Udara di atas genangan air itu kan dia selalu menekan permukaan air di atas piring. Nah, begitu ada ruang vakum di atas gelas, ya di atas lilin yang di dalam gelas itu kan artinya menciptakan perbedaan tekanan yang cukup besar antara tekanan yang menekan permukaan air dengan tekanan gas yang ada di atas lilin yang ditutup gelas. Nah, perbedaan tekanan tersebut akhirnya membuat air menjadi bisa terdorong masuk ke dalam gelas ya. Jadi di sini bukan air yang masuk sendiri, tapi karena tekanan udara yang menekan air itu lebih besar dari tekanan ruangan di dalam gelas, ya makanya airnya bisa menjadi terdorong. Di awal itu kan air nggak bisa masuk ke dalam gelas karena tekanan udara yang menekan permukaan air itu masih sama dengan tekanan gas atau tekanan udara yang ada di dalam gelas. Nah, begitu tercipta tekanan, di mana tekanan di dalam gelas itu menjadi lebih kecil, maka air itu pun terdorong. Nah, yang mendorong itu adalah tekanan udara tadi. Oke. Dari kedua contoh tersebut ya, intinya adalah agar liquid itu bisa terhisap, pindah ke tempat yang diinginkan, maka tempat tersebut harus dibuat vakum terlebih dahulu atau dibuat lebih rendah tekanannya dari tekanan sumber liquid, yaitu dengan cara mengeluarkan zat atau massa yang tadinya berada di tempat tersebut. Oke. Nah, di sini adalah fungsi pompa. Jadi, tolong diingat dengan baik-baik bahwa kalau misalnya pompa itu, kita kan ingin membuat liquid itu mengalir dari satu sumber menuju pompa, kemudian terputar oleh impeller pompa, kemudian menjadi bertambah energi tekanannya, sehingga dia bisa terdorong pindah ke unit yang mau dituju. Nah, liquid yang berasal dari sumber tadi itu nggak akan bisa terdorong masuk ke dalam pompa kalau pompanya itu tidak dibuat vakum untuk waktu sepersekian detik.
Jadi kuncinya di situ. Kalau pompa itu tidak, maksudnya dalam durasi sekian detik, dalam durasi sepersekian detik itu pompa nggak bisa dibikin vakum, nggak bisa dibikin lebih rendah tekanannya dari tekanan sumber, maka liquid dari sumber itu nggak akan bisa terdorong masuk ke pompa. Kalau misalnya dia tidak bisa terdorong masuk ke pompa, maka tujuan kita untuk menaikkan energi tekanan liquid itu juga nggak akan tercapai. Oke?